Hati-hati. Gelar dan pengalaman kerja Anda selama 10 tahun terakhir bisa menjadi tidak relevan dalam semalam akibat eskalasi perang teknologi AS-China. Saya akan membedah mengapa konflik geopolitik ini bukan sekedar berita politik internasional yang jauh di sana, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas finansial Anda saat ini. Bayangkan, Anda telah menginvestasikan ratusan juta rupiah untuk pendidikan dan ribuan jam untuk membangun karir. Namun tiba-tiba, nilai tawar Anda di pasar kerja merosot karena pergeseran teknologi yang tidak Anda antisipasi. Kita sedang memasuki era technological sovereignty atau kedaulatan teknologi, di mana semikonduktor kini dipandang sebagai minyak baru. Jika pada abad ke-20 negara berperang demi cadangan energi, di abad ke-21 mereka bertempur demi penguasaan sirkuit terpadu dan kecerdasan buatan AI. Bagi Anda yang bekerja di sektor korporasi, perbankan, atau teknologi di Indonesia, Anda harus menyadari satu hal. Rantai pasok global sedang pecah menjadi 2 blok besar. Data menunjukkan bahwa disrupsi rantai pasok ini berpotensi memicu inflasi struktural yang bisa menggerus daya beli Anda hingga 15-20% dalam jangka panjang jika aset investasi Anda tidak ditempatkan dengan benar. Jika Anda hanya menjadi konsumen dan tidak memahami bagaimana aliran modal global berpindah akibat kebijakan ekspor AS atau restriksi manufaktur China, Anda sedang berada dalam jebakan devaluasi nilai kerja. Anda bekerja lebih keras, namun nilai ekonomi dari keahlian Anda menurun karena kalah cepat dengan efisiensi. Mengapa ini menekan daya beli Anda di Indonesia? Sederhananya, chip adalah minyak baru. Hampir semua barang yang Anda konsumsi hari ini, mulai dari kendaraan, smartphone, hingga peralatan rumah tangga, membutuhkan semikonduktor. Ketika biaya produksi chip naik akibat ketegangan geopolitik AS-China, harga barang jadi meningkat. Di saat yang sama, penguatan dolar AS yang didorong oleh dominasi teknologi mereka membuat nilai tukar rupiah melemah. Artinya, inflasi yang Anda rasakan di pasar atau saat mencicil kendaraan adalah hasil langsung dari perang angka di industri semikonduktor ini. Data menunjukkan bahwa sektor teknologi kini menyumbang lebih dari 30% dari total bobot S&P 500. Ini adalah konsentrasi risiko yang sangat tinggi. Jika rantai pasok chip terganggu, misalnya jika konflik di Selat Taiwan memanas, maka aset investasi Anda, dana pensiun Anda, dan stabilitas ekonomi global bisa terkoreksi secara brutal dalam hitungan jam. Penting bagi Anda untuk memahami angka-angka ini, agar tidak terjebak dalam narasi ekonomi yang dangkal. Kita sedang melihat sejarah di mana kapitalisasi pasar perusahaan teknologi melampaui kedaulatan ekonomi banyak negara berkembang. Jangan biarkan portofolio dan rencana masa depan Anda buta terhadap dinamika makro ini. Pastikan Anda menekan tombol subscribe pada Info Finansial Global agar Anda tetap mendapatkan analisis data yang objektif dan mendalam untuk mengamankan financial freedom Anda. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana persaingan ini menciptakan standar baru dalam dunia kerja yang mungkin membuat keahlian Anda saat ini menjadi usang. Melihat eskalasi yang terus meningkat, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, melainkan bagaimana Anda memitigasi. Pastikan Anda menekan tombol subscribe pada Info Finansial Global sekarang juga. Jangan biarkan masa depan finansial Anda menjadi korban dari ketidaktahuan. Bergabunglah dengan komunitas kami untuk mendapatkan analisis data-driven yang akan membantu Anda mencapai financial freedom di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Mari kita bedah melalui simulasi data untuk memahami dampak jangka panjang dari keputusan alokasi aset Anda hari ini. Bayangkan 2 skenario yang berbeda bagi seorang profesional berumur 30 tahun dengan modal awal 100 juta rupiah dan kemampuan menabung 5 juta rupiah per bulan. Dalam skenario A, Anda memilih jalur konservatif dan murni domestik. Anda menempatkan seluruh dana pada instrumen tradisional seperti deposito atau obligasi negara dengan rata-rata return 5-6% per tahun, serta properti di pasar lokal
Secara historis, ini terlihat aman. Namun, Anda tidak memiliki paparan terhadap pertumbuhan teknologi global. Saat AI mulai mengotomatisasi fungsi-fungsi manajemen menengah dan administratif dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, penghasilan aktif Anda dari karir konvensional terancam, stagnan, atau bahkan hilang. Kekayaan Anda terjebak dalam aset yang tidak tumbuh secepat inflasi teknologi, dan daya beli Anda terhadap produk global akan tergerus jika nilai tukar rupiah melemah akibat ketertinggalan teknologi nasional. Sekarang, mari kita lihat skenario B. Di sini, Anda menyadari bahwa pemenang dari perang dingin ekonomi ini adalah mereka yang memiliki infrastruktur teknologi. Anda mengalokasikan 20% hingga 30% portofolio Anda ke dalam rantai pasok chip global, penyedia cloud computing, dan pengembang model AI melalui ETF atau saham langsung di pasar global. Secara historis, sektor semikonduktor saja mampu memberikan CAGR atau Compound Annual Growth Rate di atas 20% per tahun dalam satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun, selisih nilai aset antara skenario A dan skenario B bisa mencapai ratusan persen. Namun, poin utamanya bukan hanya soal angka di saldo rekening Anda. Poin utamanya adalah resiliensi. Di skenario B, ketika perusahaan tempat Anda bekerja melakukan efisiensi menggunakan teknologi AI, Anda tidak perlu panik. Mengapa? Karena secara tidak langsung, Anda adalah pemilik dari teknologi yang menggantikan pekerjaan tersebut. Keuntungan modal atau capital. Secara strategis, Anda harus bergeser dari mentalitas konsumen menjadi pemilik modal melalui pasar modal global. Jika kita melihat data histori, sektor teknologi tingkat tinggi seringkali mengalami volatilitas jangka pendek akibat berita politik. Namun, secara jangka panjang, inovasi selalu menjadi penggerak utama nilai aset. Memposisikan portofolio Anda pada perusahaan-perusahaan yang memonopoli rantai pasok global, baik itu di Amerika Serikat maupun Cina, adalah langkah defensif sekaligus ofensif yang cerdas. Strategi mental yang perlu Anda terapkan adalah ketenangan di tengah kebisingan. Fluktuasi pasar sebesar 5% hingga 10% akibat retorika politik adalah hal yang wajar dalam lanskap makro saat ini. Fokuslah pada fundamental. Pastikan modal Anda bekerja di tempat di mana riset dan pengembangan atau R&D paling masif dilakukan. Jangan biarkan ketakutan akan berita utama membuat Anda kehilangan peluang untuk memiliki bagian dari revolusi industri berikutnya. Saya harap analisis mendalam ini membantu Anda menavigasi kompleksitas global dan mengamankan masa depan finansial Anda di tengah ketidakpastian yang ada. Jangan biarkan masa depan Anda ditentukan oleh keputusan politik yang tidak bisa Anda kontrol. Ambil kendali melalui literasi finansial yang kuat. Pastikan Anda menekan tombol subscribe pada Info Finansial Global sekarang juga. Jangan lewatkan analisis data-driven kami berikutnya yang akan membantu Anda memahami dinamika ekonomi dunia demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di analisis berikutnya.